berdasarkan perkembangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Kelungkung, di mana belakangan ini mengalami perkembangan yang yang cukup pesat. Kalau kita amati penyebaran ini sebagian besar sekarang terjadi di pasar Galiran. Tentu asalnya adalah tidak langsung dari pasar, jadi asal muasalnya adalah dari satu menyebar ke banyak orang, dan kebetulan sebagian besar keluarga itu adalah pedagang pasar. Nah, menyikapi hal tersebut, setelah tadi saya mendapat masukan dari berbagai pihak, ya ada Pak Sekda, ada Kadis Kesehatan, kemudian BPBD, maka besok akan saya matangkan. Yang jelas saya sudah pastikan kita akan tutup pasar Galiran selama 3 hari, mulai hari Senin, Selasa, Rabu. Tentu penutupan ini tidak hanya kita lakukan sekedar kita melihat kasus yang ada, tetapi saya tidak ingin terjadi bahwa karena kita takut kehilangan pendapatan pasar, karena kita takut dikomplain pedagang, maka kita tidak boleh membiarkan situasi ini terus berjalan. Maka kita harus berani mengambil langkah, ya. Apapun risikonya terkait dengan pendapatan, kita harus berani pinggirkan itu dulu. Karena kalau kita tidak berani mengambil langkah itu, maka cost yang akan timbul akan tinggi apabila masyarakat kita nanti banyak terjangkit COVID-19, apalagi sampai dengan gejala. Tentu biaya yang kita keluarkan akan tinggi sekali. Nah, kemudian keputusan ini kita ambil. Tentu kita akan paralelkan dengan langkah-langkah satu. Jadi pasar kita akan disinfektan total setiap hari selama 3 hari. Kemudian pembenahan sirkulasi di pasar, di mana gang-gang kita akan buka semua, tidak boleh ada barang, sehingga nanti pada saat normalnya kita buka pasar itu, maka sirkulasi pembeli dan penjual itu benar-benar jaraknya bisa terjaga dengan baik. Nah, kalau sekarang kita lihat di pasar itu, gang itu kita buatnya gang 1 meter, paling-paling masih 50 cm. Ya, karena apa? Karena semua pedagang menaruh dagangan di pinggir-pinggir itu. Kemarin sudah saya ultimatum para pedagang, karena tidak bisa dihimbau. Jadi saya ultimatum, kalau masih begitu, maka pasar kita tidak akan normal-normal bukanya, tergantung dari mereka semua. Nah, kemudian langkah kita berikutnya adalah kita menyiapkan infrastruktur sarana prasarana di pasar, dari tempat cuci tangan, ya, kemudian wastafel, kemudian penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah berikutnya yang paling penting lagi adalah kita akan lakukan rapid massal di pasar. Ya, karena kalau kita terus tracingnya ini bertahap, maka sampai berbulan-bulan pun tidak akan pernah selesai. Maka kita mengambil langkah sekali selama 3 hari, karena dagang di sana jumlahnya 1.700, ya, maka kita ambil 500, karena 200 kita pastikan sudah di rapid kemarin, kita tracing. Nah, tetapi rapid ini tentu ada ketentuannya juga. Jadi rapid ini pertama diberlakukan untuk pedagang tetap, itu semuanya. Kemudian untuk pedagang tidak tetap, pedagang bermobil yang berasal dari luar Kelungkung, kita tidak lakukan rapid di Kelungkung. Maka dari itu pada saat normal nanti kita buka setelah hari Rabu, kan hari Kamis bukanya. Maka kita pastikan bahwa mereka-mereka yang tidak ada rapid maka tidak boleh berjualan. Maka dari itu saya himbau kepada para pedagang, pada saat pengumuman rapid dilakukan, maka tolong hadir semua. Karena tidak ada toleransi nanti setelah hari pertama dan beberapa hari ke depan itu, kalau mereka tidak ada rapid tanpa ada surat-surat keterangan, maka kita tidak berikan jualan di pasar. Ya, jadi ini untuk mengantisipasi penyebaran atau gelombang-gelombang berikutnya yang terjadi di pasar. Nah, oleh sebab itu saya juga minta kepada saudara-saudara kita yang jualan yang dari luar Kelungkung, jangan bermobil terutama yang tidak tetap, termasuk lanjuban juga, tolong di-rapid diri di kabupaten masing-masing. Nah, kemudian untuk mengantisipasi penutupan 3 hari ini, tentu bersama ini ya saya sampaikan kepada masyarakat, ya, tolong hargai apa yang kami lakukan ini, dan yang paling penting dari sekarang kalau memang harus mempersiapkan
isi dapur dan lain sebagainya untuk 3 hari ke depan, tolong dipersiapkan dari sekarang. Kemudian para pedagang juga untuk dagangannya, barang dagangannya, ya hari ini kita mulai umumkan ya kepada para pedagang dan juga masyarakat, sehingga stok dagangannya tidak dibeli dari sekarang, mungkin dihabiskan saja dulu yang ada-ada, sehingga nantinya tidak menimbulkan kerusakan barang-barang yang ada. Tetapi kalau itu dilabrak juga, maka risikonya ditanggung sendiri. Maka pemerintah tidak akan mengambil risiko terkait dengan himbauan-himbauan yang pelanggaran terkait dengan himbauan-himbauan yang sudah kita lakukan. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan, dan termasuk saya tambahkan sedikit persiapan antisipasi nanti kalau terjadi positif pun sudah kita lakukan. Jadi rumah sakit sudah nambah ruangan isolasi lagi 20, dan kita sudah bekerja sama dengan provinsi. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan langkah kita ini nanti ini merupakan langkah cepat dan nantinya tracingnya berakhir, maka yang positif segera berkurang dan akhirnya kita normal kembali. Gitu.